Hai semua, hari ini aku bikin bolu pandan coklat. Ini aku buat dari sisa putih telur yang aku simpan di dalam kulkas kurang lebih sudah 1 bulan. Kemudian aku buat bolu ini. Dan bolu ini jadi ya teman-teman, anti gagal. Rasanya itu empuk dan lembut, selembut kapas. Kalau kalian penasaran bagaimana aku membuatnya dan bahannya apa aja, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini adalah sisa telur membuat kue ya teman-teman. Kurang lebih sudah 1 bulan di dalam kulkas. Cara penyimpanannya itu gampang, tinggal kalian simpan di plastik bening seperti ini. Kemudian ini saya ukur sebanyak 300 ml. Ini 1 kali pakai. Jadi cara simpannya itu tinggal disimpan dalam kulkas. Kalau kalian mau pakai, kalian tinggal keluarkan 2 jam sebelum memakai. Pokoknya itu diamkan sampai benar-benar embunnya dan airnya itu sudah tidak ada. Kalau masih ada airnya, kalian bisa lap dengan tisu. Nah, ini siap kita pakai. Selanjutnya ada tepung terigu pro sedang. Ini sebanyak 175 gram. Gula pasir sebanyak 165 gram. Margarin yang sudah saya lelehkan ini sebanyak 130 gram. Jadi saya timbang dulu, kemudian saya lelehkan. ...20 gram tepung maizena. Dan putih telur tadi ini sebanyak 300 ml. 20 gram coklat bubuk. Ini SP-nya akan saya pakai sebanyak setengah sendok makan. Vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan terakhir adalah pasta pandan. Kita ke cara membuat ya teman-teman. Yang pertama saya akan tuangkan sebanyak 8 sendok makan air panas ke dalam coklat bubuknya. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sampai menjadi pasta. Airnya ini saya taruh secara bertahap. Nah, ini sudah jadi. Kemudian ini akan saya sisihkan dulu. Kita siapkan loyang, pastikan loyangnya itu tidak basah, tidak berminyak, dan tidak lembab. Kita tuangkan putih telur dan vanili bubuknya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan lagi SP sebanyak setengah sendok makan. Dan gula pasir. Ini akan saya mixer di kecepatan maksimal, tapi sebelumnya saya akan pakai kecepatan nomor 3 dulu sampai rata dan sedikit berbusa. Setelah rata dan berbusa, saya akan menaikkan kecepatannya di kecepatan maksimal. Saya akan mixer sampai putih kental dan berjejak kurang lebih 5 menit. Ini sudah cukup. Kemudian kita akan siapkan tepung terigu dan maizena, ini jadikan satu. Kemudian saya akan ayak adonan keringnya ini ke dalam adonan telur. Sambil saya mengayak, saya akan sambil juga memixer telurnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini pakai kecepatan rendah. Dan memixer ini hanya sampai rata, tidak perlu terlalu lama.
Ini sudah cukup rata, kemudian saya akan matikan mixernya. Saya tuangkan margarin yang sudah saya lelehkan, pastikan margarinnya sudah tidak panas. Ini saya tuangkan margarin secara bertahap, jadi sambil dimixer perlahan-lahan. Dan memixer ini tidak perlu terlalu lama, karena kalau terlalu lama memixer adonan ini bisa menyebabkan adonan cake-nya menjadi turun. Di saat memanggang nanti cake-nya tidak akan naik atau menjadi bantet. Ini sudah cukup, kemudian saya akan matikan mixernya dan saya akan bersihkan gagang mixernya ya. Setelah itu saya akan menuangkan 8 sendok makan adonan cake ke dalam adonan coklat. Kalau kalian punya sendok sayur, itu sebanyak 3 sendok sayur saja. Lalu saya akan aduk sampai benar-benar rata dengan teknik aduk balik seperti ini. Pelan-pelan aja. Kalau sudah cukup rata, saya akan sisihkan sebentar dan saya akan menuangkan pasta pandan ke dalam adonan cake yang di loyang ini. Ini secukupnya aja. Saya akan aduk. Ini aduknya juga pelan-pelan. Karena durasinya itu saya agak percepat, tapi ini saya aduknya pelan-pelan aja ya teman-teman. Kemudian saya akan tuangkan sekitar 1 sendok teh margarin ke dalam loyang tulban silikon seperti ini. Saya oleskan ke semua permukaan. Loyang silikon ini sudah 2 kali saya pakai untuk memanggang kue dan hasilnya itu kuenya tidak melengket sama sekali ya teman-teman. Ini saya beli di online shop di Shopee. Jadi ini saya tuangkan adonannya bertahap dan lakukan ini sampai selesai. Ini langsung saya panggang seperti biasa. Sebelum mengocok telur, saya akan panaskan ovennya. Saya akan oven di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 30 menit. Ini setelah kuenya matang, saya akan balik. Nah, cake-nya ini tidak lengket kan di loyang silikon. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka. Dan jangan juga lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Terima kasih.